into the corner. Wild celebrations as the debutants have done it. They now face Uzbekistan. Sebagai olahraga yang memiliki paling banyak penggemar di dunia, sepak bola memang tidak pernah membosankan untuk dibahas. Tidak terkecuali di Indonesia. Akhir-akhir ini pembahasan soal sepak bola di Indonesia memang sedang hangat karena ajang Piala Asia U23, di mana Indonesia berhasil menorehkan berbagai rekor baru. Nah, hari ini kita akan masuk lebih jauh dengan membahas hal yang jadi sorotan Piala Asia U23. Baik, kita mulai dari fase grup dulu. Dalam Piala Asia U23 ada 16 tim yang berpartisipasi dan dibagi menjadi 4 grup. Indonesia masuk dalam grup A yang banyak dianggap sebagai grup neraka karena isinya itu ada Qatar, Yordania, Australia, dan juga Indonesia. Berdasarkan peringkat FIFA, Indonesia emang dapat tempat buruk karena berada di peringkat 134. Sedangkan negara segrupnya seperti Yordania berada di peringkat 71, lalu Qatar di peringkat 34 dan Australia peringkat 24. Nah, namun Indonesia memperlihatkan fakta kalau peringkat ini cuma angka aja karena berhasil lolos ke fase grup bersama Qatar. Dalam pertandingan grup yang terjadi, beberapa pertandingan yang mewarnai grup A ini banyak mengalami kontroversi. Salah satu yang paling panas jelas laga Qatar melawan Indonesia yang jadi laga pembuka Piala Asia. Di laga ini, Qatar memang menang, namun kemenangannya dianggap kecurangan yang memalukan. Bahkan setelah pertandingan, pelatih Indonesia, Sinteyong juga bilang, kalau laga tersebut bukan sepak bola tapi sebuah komedi. Statement Sinteyong ini jelas karena sikap wasit yang memang kontroversial. Mulai dari 2 kartu merah yang dilayangkan ke Indonesia. Kartu merah untuk Ramadan Sananta memang masih bisa dimaklumin karena terlihat menginjak kaki lawan. Namun kalau kartu merahnya Ivan Jenner, ya emang masalah besar nih karena ia sama sekali tidak mengenai lawan. Iya, si lawan aja yang guling-guling gak jelas. Dan tuan rumah ini emang udah didukung wasit. Nah, belum lagi nih dengan kasus penalti Qatar, di mana jelas-jelas pemain Qatar ini udah mepet ke badan kapten timnas agar terjadinya pelanggaran. Atas semua hal lucu yang dilakukan oleh wasit Nasrullah Kabirov yang memimpin laga tersebut, PSSI mengambil tindak tegas dengan melaporkan si wasit ke FIFA. Ya, sayangnya, laga yang mengecewakan ini juga menyisakan sesuatu yang tidak terpuji dari para pembuat hoax. Ada yang menyebarkan kalau FIFA membatalkan kemenangan Qatar. Atau ada juga hoax kalau Raja Qatar minta maaf. Padahal harusnya kan kita boleh kecewa, tapi nggak boleh juga dong ngebodohin orang dengan hoax kayak gitu. Kontroversi fase grup yang melibatkan pertandingan Qatar bukan cuma datang dari momen mereka melawan Indonesia, sebab pada saat melawan Yordania sekali lagi wasitnya mah lucu-lucu. Hal kontroversi di laga tersebut datang dari pertambahan waktu babak kedua. Harusnya pertambahan waktu yang diberikan cuma 10 menit, tapi wasit enggan banget niup fluid di akhir-akhir. Hingga akhirnya di Qatar bisa cetak gol kedua mereka yang memberi keunggulan di menit 103. Bukan cuma itu, di momen gol ini pemain Qatar sebenarnya melakukan pelanggaran dengan menarik baju pemain Yordania hingga terjatuh. Namun ya, yang namanya anak wasit mana yang mau ngecek VAR jika junjungannya kalah? Makanya pertandingan harus berakhir dengan kekalahan Yordania. Dari fase grup, mari kita lanjut ke fase gugur yang memiliki banyak drama. Dalam pertandingan perempat final, 3 dari 4 pertandingan sejalan dengan prediksi semua orang. Uzbekistan menang dari Arab Saudi, Irak menang dari Vietnam, dan tentu saja Jepang menang dari Qatar. Pertandingan Jepang dengan Qatar sudah jelas dimenangkan Jepang sebab tidak ada cerita anak wasit mengalahkan titisan Tsubasa. Nah, yang paling mengejutkan adalah hasil pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan. Tentu saja tidak ada yang menyangka negara unggulan sekelas Korea Selatan dipulangkan negara peringkat 3 digit seperti Indonesia. Dari pertandingan tersebut, Indonesia berhasil menang dengan skor 2-2 yang dilanjutkan adu penalti dramatis yang berakhir dengan skor 11-10. Gol penentu dicetak oleh Arhan Pratama.
Dengan menangnya Indonesia dari Korea, hal ini menjadi mimpi buruk yang amat mengerikan bagi negeri gingseng tersebut. Bagaimana tidak, Korea untuk pertama kalinya gagal tampil di Olimpiade setelah langganan tampil selama 40 tahun sejak 1988. Menangnya Indonesia juga menjadi kegalauan bagi Sintayong yang berhasil melawan negaranya sendiri. Ya, meskipun Sintayong pernah dilempar bantal dan telur oleh fans Korea saat ia melatih negaranya sendiri di tahun 2018. Namun cinta Sintayong pada negaranya tidak pernah padam. Hal ini dibuktikan dengan permintaan maaf Sintayong setelah membawa Indonesia menang. Kemudian, bagaimana dengan netizen Korea Selatan menanggapi kemenangan Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong? Netizen di sana juga terbagi dua. Ada yang kesal pada Sintayong, bahkan memanggilnya sebagai pengkhianat. Kemudian ada juga yang memuji Sintayong mampu mengangkat negara sekelas Indonesia menuju performa yang mampu mengalahkan Korea Selatan. Bahkan, media Korea memberi julukan pada Sintayong sebagai sang dewa. Pasca pertandingan Indonesia melawan Korea Selatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Korea Selatan untuk menuntut Presiden KFA atau Persatuan Sepak Bola Korea untuk mundur karena performa timnas Korea memang menurun. Kira-kira pejabat di sana berani mundur nggak ya? Atau malah kayak di sebuah negara di Asia Tenggara? Dengan menangnya Indonesia atas Korea Selatan, Indonesia maju ke semifinal dan membuat Indonesia memiliki potensi ikut Olimpiade Paris 2024. Setelah maju dari perempat final, kita sekarang ke semifinal, di mana Jepang melawan Irak dan Indonesia melawan Uzbekistan. Untuk hasil Jepang melawan Irak, titisan Tsubasa Ozora ini lagi-lagi menang dari Irak seperti prediksi. Nah, Indonesia malah kalah dari Uzbekistan. Sebenarnya kekalahan Indonesia ini sudah diprediksi karena Uzbekistan memang runner-up pada Piala Asia U23 tahun 2022. Dan peringkat Uzbekistan juga jauh di atas peringkat Indonesia. Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan memang sesuai prediksi. Namun, pertandingan ini juga mengalami banyak kontroversi karena keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Mulai dari gol pertama yang berhasil dibuahi Indonesia, kemudian dianulir wasit dengan offside setelah melihat VAR. Nah, di sini ada dua sudut pandang yang bisa digunakan. Satunya Indonesia tidak offside, kemudian satunya lagi malah offside. Pilihan wasit VAR ini dianggap tidak menguntungkan Indonesia. Selain itu ada juga insiden kartu merah Rizky Ridho setelah terlihat menendang bagian vital lawan. Nah, hal ini wajar dapat kartu merah kalau disengaja. Namun posisi Rizky Ridho jelas tidak memungkinkan untuk berubah. Ya kecuali kalau wasit menilai Rizky Ridho pensil inol, ya bisa-bisa aja gerak kemana-mana ya. Kecurangan ini kemudian memicu berbagai reaksi netizen termasuk mukulin layar tajam. Ya, meski nggak kena wasitnya, setidaknya emosinya bisa tersalurkan ya Pak ya. Maju ke perebutan 3 besar, dipertemukanlah Irak dengan Indonesia. Laga ini pun berlangsung dramatis juga karena selesai di perpanjangan waktu. Dalam 90 menit skor yang dihasilkan adalah 1-1. Sayangnya, di babak tambahan pertama Indonesia kebobolan. Skor 2-1 pun menjadi akhir dari perjalanan Indonesia di Piala Asia U23. Nah, di sini Indonesia memang kalah, tapi reaksi netizen tidak sepanas saat kalah melawan Uzbekistan. Karena wasit di laga ini gak lucu dan serius menjalankan pertandingan dengan adil. Dengan kalahnya Indonesia dari Irak, akhirnya Indonesia tidak mendapatkan tiket ke Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Namun tenang, karena masih ada cara lain. Indonesia akan melawan Guinea sebagai wakil Afrika pada babak play-off untuk memperebutkan 1 tiket lagi. Semoga di pertandingan itu nanti Indonesia bisa membawa kabar baik dengan dapat tiket Olimpiade Paris. Amin. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir Piala Asia U23, yaitu partai final, di mana Jepang melawan Uzbekistan. Pertandingan ini menjadi menarik karena kedua negara mengincar gelar kedua mereka.
Dalam jalannya pertandingan, partai final ini berjalan penuh drama, benar-benar kayak anime. Jepang ya baru membuahkan gol di menit 90 plus 1 lewat tendangan luar kotak penalti Yamada. Kalau di anime mah tendangan ini udah ngambil 2 episode sambil flashback masa kecil Yamada. Drama partai final ini bukan cuma golnya tapi ada juga penalti yang dihadiahkan untuk Uzbekistan setelah pemain Jepang melakukan handsball. Untung bagi Jepang karena kiper mereka, Leo Kokubo, berhasil menepis tendangan tersebut dan mengamankan kemenangan Jepang. Nah, kalau di sini Leo Kokubo nih yang flashback. Oke, setelah membahas seluruh sorotan yang terjadi di Piala Asia U23, gak bosen nih kita ungkapin rasa bangga untuk Garuda Muda sebab berhasil mencetak beragam rekor. Mulai dari keikutsertaan perdana mereka yang bisa mencapai semifinal, lalu melepas kutukan melawan Australia, melepas kutukan melawan Korea Selatan, hingga untuk pertama kalinya Indonesia memiliki potensi untuk masuk Olimpiade. Pokoknya bravo untuk Garuda Muda dan Ajusi Sinteyong. Right into the corner. Wild celebrations as the debutants have done it. They now face Uzbekistan.